Suatu hari saat jam istirahat, beberapa siswa sedang kumpul di sekolah. Mereka mulai menyadari bahwa harga jajanan semakin mahal. Aku yang berpikir loh, sekarang tuh harga jajan kayaknya mulai naik dah. Iya ya, kenapa ya? Padahal dulu saya bawa duit 10.000 aja udah bisa beli inilah itulah, bisa beli temen, rasa paling kayak sendiri. Iya woy, gue tadi mau beli ayam geprek, harganya udah 3.000. Harganya itu doang, tadi harga juga udah pada naik. Ih, kalian gak ikut kita ya? Itu tuh namanya inflasi. Rasanya sederhanain dong, Profesor. Nah, jadi secara sederhananya inflasi itu tuh ketika harga barang naik terus menerus. Terus kira-kira kenapa ya bisa naik kayak gitu? Jadi itu tuh bisa naik karena banyak hal. Contohnya BBM lagi naik, terus harga barang pada naik, terus ada orang yang terlalu konsumtif. Kenaikan harga ini mulai terasa bagi semua orang, termasuk juga pelajar. Iya ya, sekarang tuh uang saya hasilnya habis. Banyak orang juga yang jadi susah nabung. Nah sekarang itu penjual juga bingung loh, karena harganya juga ikut naik ternyata. Iya sih, terus ya aku juga sekarang tuh semakin sadar. Ternyata kalau beli barang tuh ternyata cuma sekedar foto doang. Nah itu kita tuh harus pintar-pintar dalam memilih barang. Nah terutama kita Iyalah, saya sekarang nabung lah, mulai hemat. Yakin? Mulainya Senin aja. Mereka mulai mencari cara supaya bisa mengatur uang dengan baik, meskipun harga naik. jadi ada beberapa cara tau buat menghadapi inflasi itu. Kira-kira contohnya apa tuh? Nah yang pertama kita tuh harus berhemat. Membeli sesuatu ya yang penting aja. Berarti saya udah nggak bisa telat game lagi. Lah, belanja tuh sesuai kebutuhan bukan keinginan. Yang ide bagus itu. Mereka sadar bahwa dalam keadaan kesulitan, karakter dan kepedulian itu penting. Menurutku ya, kalau ada orang susah, itu harus kita peduli. Iya, jangan boros, sementara orang lain kesulitan. Nah, sebagai orang percaya, kita tuh harus bijak tahu menggunakan uang dan harus tetap bersyukur. Bener sih, uang itu juga penting, tapi karakter itu juga lebih penting ternyata, lebih utama. Yang penting jangan lupa aja, tetap traktir temen-temennya. Dari percakapan sederhana di sekolah, mereka belajar bahwa inflasi memang nyata. Namun dengan sikap bijak, hemat dan bersyukur, setiap orang bisa menghadapinya. Tapi ya, inflasi itu tuh membuat hidup kita tuh lebih sulit tahu. Makanya kita harus bisa mengatasinya. Dengan mulai hidup hemat. Tentunya belanja sesuai kebutuhan aja nggak sih? Iya dong. Ya. Intinya, kalau harganya naik, jangan panik. Kirain isinya kacamata. Mbak Ujala. Tolonglah kacamata Robi. Intinya kacamata mama udahlah. Intinya kacamata mama udahlah. Riang waras. Nah, itulah kenapa kita tuh harus bijak dalam menghadapi inflasi. Karena generasi muda yang bijak bisa menghadapi inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang atau jasa, peredaran uang, serta biaya produksi. Kondisi ekonomi negara yang menjadi mitra dagang turut berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. Inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit berkembang, terjadi penurunan dan minat masyarakat untuk menabung dan investasi. Penyebabnya karena nilai mata uang semakin menurun. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan mengendalikannya dengan cara menghemat pengeluaran pemerintahan, menaikkan tarif pajak, kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Banget kan kalau inflasi beneran, udah miskin tambah pusing.